Pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan perubahan yang dimaksud tertentu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan Islam dapat berupa sekolah, pesantren, madrasah, ataupun universitas yang menyelenggarakan akan program-program pendidikan Islam. Tujuan-tujuan lembaga pendidikan. Pertama adalah A. Tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran ataupun dengan cara yang lain. Tujuan ini meliputi seluruh aspek manusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan kerangka yang sama. Contohnya yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan akademik yang dibutuhkan siswa untuk sukses di dunia akademik profesional yang mencakup materi-materi pelajaran dan pelajaran-pelajaran yang khusus agama Islam. Selanjutnya adalah tujuan akhir. Pendidikan Islam berlangsung seumur hidup, long life education. Maka tujuan akhir terdapat pula pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan naik turun, bertambah berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Contohnya seorang muslim yang selalu belajar dan mengamalkan ajaran Islam untuk mencapai status sebagai insan kamil yang takwa. Selanjutnya adalah tujuan sementara. Tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberikan sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara, bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan, meskipun dalam bentuk sederhana. Sekurang-kurangnya, beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Anak didik dapat diberikan pengalaman belajar yang mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan kreatif secara memecahkan masalah dengan cara yang sistematis. Selanjutnya adalah tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencakup tujuan tertentu dalam pendidikan formal. Tujuan operasional ini disebut juga sebagai tujuan instruksional yang selanjutnya dikembangkan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Jenis-jenis lembaga pendidikan. A. Lembaga pendidikan formal, sekolah ataupun madrasah. Abu Ahmad dan Nur Unbiyato memberikan pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur, sistematis, mempunyai perpanjangan, dan dalam kurung waktu tertentu berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan akhir dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara sekelompok orang yang punya pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usrah dan nas. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga dapat juga diperoleh lewat persusuhan dan kemerdekaan. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan non-formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan kuat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki wujud cita-cita melalui persatuan-persatuan dan sistem kekuasaan tertentu. Pengembangan lembaga pendidikan Islam. Pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya berlangsung di masjid-masjid. Di sini perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung. Madrasah adalah sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah ibadah. Agar tidak mengganggu kegiatan ibadah, dibuatlah tempat khusus untuk belajar yang dikenal dengan madrasah. Dengan berdirinya madrasah, maka pendidikan Islam memasuki periode baru. Di antara faktor yang mendukung berdirinya lembaga pendidikan Islam yang formal berupa madrasah adalah faktor politik. Hal ini bermula pada perpecahan yang terjadi akibat dari berdirinya Kekhalifahan Syiah di Kairo yang memisahkan diri dari Khalifah Sunni di Baghdad sebelum akhir abad ke-4 Hijriah. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam sebelum madrasah.
Lembaga pendidikan Islam terorganisasi dalam bentuk lembaga formal yang berupa madrasah. Umat Islam telah mengenal beberapa lembaga pendidikan, yaitu pertama adalah kutab. Kemunculan lembaga pendidikan jenis ini telah dimulai sebelum Islam datang, kemudian diteruskan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan model yang berbeda, yaitu pembelajaran khusus bagi anak-anak Muslim yang belum bisa baca tulisan yang dilakukan oleh tawanan perang atau perintahnya. Pada masa awal Islam, kutab menempatkan posisi yang sangat penting dalam pengajaran Al-Quran, sebab menghafal Al-Quran menjadi tradisi yang mendapatkan kedudukan terhormat di kalangan pemimpin dan umat Islam. Dalam hal ini bahkan Ahmad Syalabi memberikan penjelasan. Selanjutnya adalah 2. Majlis ulama atau rumah kediaman para ulama. Tipe lembaga pendidikan ini termasuk kategori yang paling tua, bahkan lebih dulu ada sebelum halakah di masjid. Selain Darul Arkam, baik pada periode Makkah maupun Madinah, sebelum didirikannya Masjid Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan rumah kediamannya untuk kegiatan pembelajaran umat Islam. Setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Islam berkembang pesat, banyak juga rumah-rumah ulama yang menjadi tempat belajar. Di antaranya rumah yang digunakan tempat belajar adalah rumah Ar-Rais Ibnu Sina Al-Jurjani. Teman beliau mengatakan bahwa rumah Ibnu Sina digunakan untuk mengajar buku Asy-Syifah dan Al-Kanun. Dan ini terjadi pada malam hari karena pada siang harinya beliau melayani Syamsud Daulah. Selanjutnya adalah 3. Masjid dan jami. Masjid dan jami adalah 2 tipe lembaga pendidikan Islam yang sangat dekat dengan aktivitas pengajaran agama Islam. Kedua tema ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat ibadah dan pengajaran agama Islam. Selanjutnya adalah 4. Khusus atau pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana oleh Ahmad Syalabi juga dikategorikan sebagai lembaga pendidikan. Beliau menjelaskan pendidikan anak bangsawan di kalangan istana berbeda dengan pendidikan anak umat Islam pada umumnya. Di istana, metode pendidikan dasar direncanakan oleh orang tua murid menjadi khalifah dan penguasa pemerintah agar selaras dengan minat, bakat, dan keinginan orang tuanya. 5. Hawanit Al-Waraq atau tokoh-tokoh Ahmad Syalabi juga memasuki tokoh ini sebagai sebuah tempat yang dijadikan wahana mencari ilmu. Bahkan sebelum Islam datang, model tokoh buku seperti itu telah ada. Selanjutnya adalah 6. Salunat Al-Adabiyah Majelis Sastra. Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk majelis sastra mulai berkembang secara formal sejak masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tetapi keberadaannya telah dimulai sejak masa Khulafah Rasyidin. Di lembaga ini umat Islam belajar tentang berbagai syair, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Persia, yang berhubungan dengan agama Islam dan kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya adalah 7. Maktabah atau perpustakaan. Lembaga pendidikan Islam menjadi suatu cara bagi para pecinta ilmu masa dahulu dalam menyebarkan ilmu. Di samping harga buku yang mahal dan tidak semua umat Islam dapat memilikinya, mereka juga menginginkan suatu tempat yang bisa menjadi pusat koleksi karya-karya mereka sehingga mudah diakses oleh umat. Selanjutnya adalah Majelis Mudaroh, termasuk lembaga yang telah berjasa dalam pendidikan umat Islam. Adalah kegiatan yang diadakan untuk membahas isu-isu moral dan berbagai kontroversi mengenai masalah-masalah teologi, bahasa, filsafat, tafsir, dan lainnya. Perdebatan ini biasanya dilakukan di rumah-rumah, di masjid, di hadapan ulama, dan bahkan di hadapan khalifah.